Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Masih bersama Wilda dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Mengenai hikmah ujian di dunia. Sahabat, Allah telah menetapkan bahwa dunia bercampur dengan kekeruhan dan menghias kenikmatannya dengan kerisauan. Apa hikmah di balik semua itu? Hikmahnya tampak pada dua kenyataan. Yang pertama adalah bahwa Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat pemberian beban. Bahkan bisa dikatakan dunia ini merupakan medan ujian. Bayangkan jika Allah memberikan kehidupan yang hanya berisi kenikmatan, mungkinkah kita menghambat kepadanya? Atau bayangkan jika Allah memberikan kehidupan yang hanya terisi dengan kesenangan demi kesenangan, akankah kita menengadahkan tangan, memohon dan menghibah kepadanya dengan penuh rasa butuh dan papa? Kita tahu bahwa inti dari taklif ilahi adalah sabar dan syukur. Sabar akan terwujud ketika kita menghadapi musibah. Sedangkan syukur akan terwujud ketika kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka taklif mengharuskan adanya ketercampuran antara kesulitan dan kelapangan atau kegembiraan. Mengenai hal ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmi. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kamu akan diuji terkait dengan harta dan dirimu. Juga kamu akan mendengar dari orang yang diberi kitab sebelummu dan dari orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak serta menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka itu merupakan urusan yang patut untuk diutamakan. Quran Surat Ali Imran ayat 186. Kemudian kenyataan yang kedua, bahwa kehidupan dunia telah ditentukan batas waktunya. Ia merupakan periode ujian yang akan menentukan apakah seseorang akan menuju tempat hukuman atau tempat ganjaran. Dan pintu gerbangnya adalah kematian. Jika seandainya selama kita hidup di dunia, kita terus diberikan kenikmatan, tentu hati kita akan semakin terpaut kepada dunia seiring dengan bertambahnya usia kita. Maka bagaimana keadaan kita nantinya ketika kematian datang dan memaksa kita untuk meninggalkan dunia? Tentu rasanya akan sangat menyakitkan. Maka di antara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia menjadikan kenikmatan kita di dunia sesuai dengan kadar kebutuhan kita untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada kita, serta menjadikan kesehatan dan keselamatan sebagai sarananya. Allah juga menjadikan kecenderungan kita kepada dunia mewujud begitu besar pada usia muda, tetapi akan semakin berkurang seiring bertambahnya umur kita dan mulai munculnya rasa bosan dalam diri kita. Semua perubahan ini dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Sehingga ketika kematian datang, kita tidak lagi menyesali dunia yang kita tinggalkan. Sahabat, dalam salah satu hikmahnya, Ibnu Athaillah mengatakan, mestinya ujian terasa ringan bila engkau mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu musibah. Dia yang menetapkan takdirmu adalah Dia yang selalu memberimu pilihan terbaik. Maka ketika kita ditimpa musibah, penderitaan, ataupun kesulitan yang berhubungan dengan tubuh, keluarga, atau harta kita, sudah semestinya kita mengingat siapa yang memberikan musibah tersebut kepada kita. Ingat pula bagaimana sifat rahmat, kasih sayang, dan cintanya. Ia yang menjadikan musibah sebagai sarana untuk membersihkan dosa dan aib dari diri kita.
Bahkan dalam musibah tersebut, Allah selalu memberikan karunia-Nya. Ujian yang menimpa diri kita, baik itu musibah ataupun penderitaan, akan melahirkan rasa butuh dari dalam diri kita, yang dengannya akan membuat kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan duduk dengan penuh kejujuran. Rasa butuh ini juga yang akan membersihkan hati dan menyucikan jiwa kita. Di sisi lain, derita, penderitaan, musibah yang menimpa kita sesungguhnya adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan begitu, kita tidak mencintai dunia dan akan semakin terdorong untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat, menghadap, dan mengharap ridhonya, serta kebahagiaan di akhirat. Hanya saja, karena lemahnya iman yang kita miliki, kita kerap tidak bisa bersabar menahan ujian. Itulah mengapa para bijak bestari, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memanjatkan doa yang cukup panjang yang diantaranya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la tabtalina, Allahumma rizukna al-qurba minka bila bala, Allahumma kurban wa lutfan, Allahumma kurban bila bu'di, la taqata lana ala al-bu'di minka wala ala muqasatil bala. Ya Allah, janganlah Engkau uji kami. Ya Allah, berilah kami kedekatan tanpa ujian. Ya Allah, beri kami kedekatan dan kelembutan-Mu. Ya Allah, berilah kami kedekatan tanpa jarak yang jauh. Kami tidak kuasa jauh dari-Mu serta tidak mampu menahan pahitnya ujian. Wallahu a'lam. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.